Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam majelis kebaikan, majelis ketaatan, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ini semata-mata lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab sifatis shalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa anhu ay an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu. Anna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku la yaqnutu, ora kunut sapa Kanjeng Nabi illa idza da'a, kejaba tatkala ndonga sapa Kanjeng Nabi liqaumin kanggo kemanfaatane kaum, au da'a utawa ndonga sapa Kanjeng Nabi ala qaumin ing atase madarat marang kaum. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini adalah tentang kunut nazilah. Kemarin kita sebutkan ada kunut nazilah, yaitu kunut ketika ada
misalnya ada musibah tertentu, maka dilakukan kunut di sholat yang 5 waktu. Kemudian ada kunut al-witr, yaitu kunut yang dilakukan separuh dalam sholat witir, dalam separuh terakhir dari bulan Ramadan. Itu namanya kunutul witr. Kemudian ada kunutus subhi, yaitu kunut untuk sholat subuh. Kalau kunutul witri, adanya kunut untuk dalam sholat witir di separuh terakhir dari bulan Ramadan, itu mujma' alaih. Tentang adanya itu disepakati oleh seluruh umat Islam dalam 4 mazhab. Tetapi untuk kunut subuh itu ada khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i kita melakukan kunut di sholat subuh. Sedangkan kunutun nazilah, maka ini dibaca ketika terjadi musibah. Dikatakan dalam hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kunut kecuali, artinya tidak kunut nazilah. La yaqnutu artinya la yaqnutu kunutan nazilah. Beliau tidak melakukan kunut nazilah kecuali untuk mendoakan kemanfaatan suatu kaum atau celaka untuk suatu kaum. Doa celaka untuk suatu kaum. Jadi dalam rangka untuk mendoakan ketika seseorang dalam kondisi, misalnya dalam saudara kita umat Islam, misalnya di Palestina atau misalnya di Timur Tengah atau di Eropa, mereka sedang dalam keadaan terzolimi, misalnya mereka dalam kondisi sulit, sempit, maka kita umat Islam di daerah lain kemudian mendoakan untuk kemanfaatan mereka agar mereka dilepaskan dari musibah itu, dan orang yang zalim itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunut dalam rangka itu disebut dengan kunutun nazilah. Nah, yang dimaksud di sini kana la yaqnutu bukan berarti Nabi nggak pernah kunut. Tetapi Nabi tidak pernah kunut nazilah kecuali ketika beliau berdoa untuk kemanfaatan suatu kaum atau untuk celakanya sebuah kaum yang lain. Sahahahu Ibnu Khuzaimah. Doa kunut nazilah itu dilakukan dalam semua sholat maktubah, bukan hanya dalam sholat subuh. Dilakukan di waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu 5 waktu itu bisa dilakukan kunutun nazilah. Tidak tertentu pada waktu subuh saja. Wa an Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li abi, wis ngucap sapa ingsun li abi maring bapak ingsun, ya abati, he bapak ingsun, innaka qad shallaita, sak temene panjenengan iku qad shallaita, wis teman-teman wis salat sapa panjenengan khalfa Rasulillah ing dalem burine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin lan Abu Bakar, wa Umar lan Umar, wa Utsman lan Utsman, wa Ali lan Ali. Afakanu ana ta'ana sapa Rasulullah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman iku yaqnutuna maca doa kunut fil fajri ing dalam salat subuh. Qala jawab sapa bapake Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i, ai bunayya, he anak ingsun, muhdatsun, kunut fil fajri iku muhdatsun, perkara kang den gawe utawa perkara kang anyar. Artinya enggak ada pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Tetapi ini apa? Tidak secara mutlak. Rawahul khamsatu illa Abu Dawud,
ini tidak secara mutlak. Ini adalah sebatas pengetahuan dari ayahnya Sa'ad ibn Tariq al-Asy'a'i. Tidak secara mutlak, berarti berdasarkan hadis ini Nabi nggak pernah kunut subuh. Tadi hadis yang kemarin kita baca dikatakan apa? Wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi itu membaca doa kunut subuh sampai beliau wafat. Tetapi dalam hadis ini dikatakan bahwa ayahnya Sa'ad ibn Tariq, berarti Tariq al-Asy'a'i, itu sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka nggak kunut subuh. Mereka tidak kunut subuh, sehingga ketika ditanya tentang hal itu, Tariq al-Asy'a'i mengatakan Bunayya muhdatsun, itu adalah sesuatu yang baru. Karena itulah maka karena ada hadis ini diantaranya, maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang kunut subuh. Kalau Al-Imam Syafi'i menggunakan hadis yang kemarin yang dikatakan wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Ini dipakai sehingga ada kunut subuh. Nah di sini dikatakan bahwa kunut subuh itu muhdatsun, sesuatu yang baru, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi apa? Kita kalau dipahami oleh sebagian ulama yang ini itu adalah sebatas yang diketahui oleh Tariq al-Asy'a'i. Karena beliau tentunya tidak setiap hari bersama Nabi dalam sholat subuhnya. Seperti yang kemarin kita telah sampaikan, seperti dalam sholat malam misalnya Sayyidah Aisyah mengatakan, aku nggak pernah melihat Nabi baik di Ramadan atau di luar Ramadan sholat lebih dari 11 rakaat. Tetapi ternyata sahabat lain melihat Nabi itu sholat sampai 18 rakaat, sampai lebih banyak dari itu. Nah, di sini tidak menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah berbohong, enggak, tetapi sepanjang yang beliau lihat. Nah, sepanjang yang beliau lihat. Padahal setiap malam Nabi tidak selalu bersama Sayyidah Aisyah. Istri Nabi banyak, bukan hanya satu. Nah, sementara para sahabat lain melihat lebih dari itu, istri Nabi yang lain juga melihat lebih dari itu, maka di sini adalah dimaknai apa? Ini dari sisi yang beliau lihat. Di sini juga demikian, yang dilihat oleh Tariq al-Asy'a'i bahwa Nabi tidak kunut subuh. Tetapi sahabat lain seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang lain dikatakan hatta faraqad dunya, Nabi itu kunut subuh. Nah, sehingga kemudian karena ada riwayat yang berbeda-beda ini menjadikan adanya khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Hadirin rahimakumullah, karena itulah maka kitab Bulughul Maram ini min adillatil ahkam ini harus dibaca secara talaqi. Kalau tidak maka seseorang akan bingung. Gimana sih? Tadi ada kunut, sekarang nggak ada kunut. Yang benar itu mana? Kalau seseorang beli kitab Bulughul Maram langsung diajarkan misalnya tanpa belajar kepada guru, maka dia akan kebingungan ketika membaca beberapa riwayat yang terkadang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini harus difahami. Misalnya tadi itu hadis yang sebelumnya dikatakan kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Ini secara zahir jika diartikan Nabi itu tidak kunut. Padahal yang dimaksud adalah tidak kunut nazilah kecuali illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Tapi nggak ada kan kata-kata nazilah di sini. Taunya kan kita dari penjelasan para ulama. Nah, itulah makanya Bulughul Maram ini luar biasa, sehingga
Karena mengumpulkan beberapa riwayat yang berbeda-beda, sehingga kitab Bulughul Maram ini bukan hanya dipelajari atau dibaca oleh umat Islam yang bermadhab Syafi'i, tetapi dalam semua madhab kecuali Hanafi itu juga membaca kitab Bulughul Maram ini. Meskipun pengarangnya itu bermadhab Syafi'i, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadhab Syafi'i, tetapi yang baca kitab Bulughul Maram bukan hanya mereka yang bermadhab Syafi'i, tetapi juga yang bermadhab Maliki dan yang bermadhab Hambali. Kenapa? Karena dalil yang mereka pakai, yang dipakai oleh madhab selain Syafi'i juga ada di sini. Misalnya tentang masalah kunut, ada khilafiyah di antara 4 madhab. Yang pakai kunut dalilnya ada di Bulughul Maram, yang nggak pakai kunut dalilnya juga ada di Bulughul Maram. Meskipun dengan pemahaman yang berbeda. Kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan dalil kita adalah wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Itu dalil kunut subuh bagi kita mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain mengatakan ini perkataan yang hadis yang lain yang mengatakan ketika Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i bertanya kepada ayahnya, apakah beliau sholat di belakang Nabi, apakah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kunut subuh? Jawabannya enggak, itu baru, itu muhdats, itu sesuatu yang dibuat-buat setelahnya Nabi tidak melakukannya. Nah, mazhab lain pakai pendapat, pakai dalil riwayat ini. Tetapi kita punya hujjah bahwa ini adalah sebatas yang dilihat oleh Tariq al-Asja'i. Sahabat lain melihat hal yang berbeda dari apa yang dia lihat. Nah, itu. Kebetulan pas sholat di belakang Rasulullah, pas nggak lihat Nabi, pas nggak kunut. Kebetulan ketika dia sholat di belakang Abu Bakar pas nggak kunut, dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi ada beberapa riwayat, dan riwayat ini adalah sesuatu hal adanya berdasarkan beberapa riwayat ini kemudian terjadi khilaf, perbedaan pendapat, itu adalah sesuatu yang merupakan rahmah bagi kita. Jadi memang dalam banyak hal, tadi kita katakan kitab ini dikaji oleh 3 mazhab, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Kecuali Hanafiyah, memang dalam beberapa hal sampai dalam usulul fiqh itu hampir sama yang 3 ini. Yang beda adalah dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah. Ini yang sedikit berbeda, dan ini adalah merupakan rahmah bagi umat Islam. Perbedaan pendapat di antara a'immah, bukan perbedaan pendapat di antara kita yang menjadi rahmah, tetapi perbedaan pendapat di antara para a'immah al-madzahib, para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itulah yang menjadi rahmah bagi umat Islam. Karena umat Islam bisa memilih pendapat mana yang dia pegangi atau yang dia anut. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu maqala allamani wasmulang sapa wong wasmulang ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing pira-pira kalimah aquluhunna kang ngucap sapa ingsun ing kalimat fi qunutil witri ing dalam kunut witir. Tapi kita membacanya juga dalam kunut subuh. Karena kemarin kita katakan kunut itu apa artinya? Ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Bisa dengan lafaz ini yang akan kita sebut, atau bisa dengan lafaz yang lainnya. Pokoknya doa untuk kebaikan itu namanya kunut. Tidak tertentu dengan doa ini. Tetapi yang masyhur di Indonesia karena yang kita amalkan ini ketika mengajarkan doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait,
wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul khamsatu wa zada Tabarani wal Baihaqi wa la ya'izzu man 'adait. Zada An-Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih wa sallallahu ala nabiyyi. Nah, ini bacaan kunut yang kita yang biasa kita praktekkan. Ini dalam sholat witir dan juga dalam sholat subuh boleh dibaca sebagai du'aul kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Meminta hidayah, tetapnya hidayah untuk kita. Kalau kita umat Islam, kita sudah mendapatkan hidayah. Maka ketika kita mengatakan Allahumma hdi, Allahumma hdini, artinya adalah ya Allah tetapkanlah hidayahmu padaku sampai dengan kita meninggal dunia dalam hidayah, dalam iman, dalam Islam. Wa afini fi man afait, kita meminta afiyah. Afiyah itu ya kewarasan biasanya kita terjemahkan, itu meliputi dalam semua hal, baik itu dalam badan kita sehat, kemudian juga rohani kita juga sehat, kemudian kita terjaga dari berbagai macam fitnah, terjaga dari berbagai macam kemaksiatan, itu semuanya namanya afiyah. Afiyah fid dunya, afiyah fil akhirah, afiyah dalam jisim, dalam badan dan seterusnya. Wa tawallani fi man tawallait, artinya di sini adalah meminta, ini secara umum meminta agar Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wali kita yang menolong kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan memberikan rahmat berupa Islam, berupa iman dan seterusnya. Ini yang dimaksud wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait, meminta keberkahan dari rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita semoga ini mubarakah. Mubarakah artinya bertambah kebaikannya. Mubarak di sini bukan artinya tambah banyak, enggak. Karena kebanyakan kita yang dimaksud barokah itu apa? Tambah banyak. Waktu kita ngundang orang, misalnya kita waktu ngundang orang modalnya misalnya 100.000. Nah, sekarang orang-orang sudah pulang jadi 500.000, barokah memang. Nah, karena bertambah banyak, karena orang datang pada bawa sesuatu, kemudian modalnya 100.000, sekarang jadi 500.000, dibilang barokah. Bisa jadi barokah betulan, bisa jadi, tetapi barokah pada dasarnya maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Artinya sesuatu yang kalau itu berupa rezeki, sesuatu yang kita makan atau sesuatu yang kita manfaatkan, itu membawa kebaikan bagi kita fid dunya wal akhirah. Itu yang dimaksud mubarakah. Ada seseorang diberikan rezeki yang barokah. Ada seseorang diberikan, misalnya dianugerahi anak yang barokah. Ada sebagian orang diberikan rumah yang barokah. Rumah barokah yang digunakan untuk majelis ilmu, digunakan untuk ibadah, untuk baca Quran dan sebagainya. Ini rumah yang mubarakah. Ada seseorang yang diberikan waktu yang mubarakah. Waktunya mubarak, diberkahi oleh Allah, sehingga waktunya hanya terisi dengan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan. Itu namanya waktunya barokah. Dia umurnya pendek, sebagian ulama umurnya pendek, tetapi kitab karangannya itu sangat banyak, lebih dari jumlah umurnya, Ini merupakan menunjukkan umurnya barokah, karena umurnya hanya diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan barokah. Nah, kita meminta di sini wa barikli fima a'tait, meminta keberkahan atas sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita.
Wa qini syarra ma qadait. Jagalah aku dari sesuatu yang telah engkau ciptakan. Ini dalil dari ahli sunnah wal jamaah bahwa keburukan itu adalah ciptaan Allah. Bahwa keburukan itu adalah ciptaan Allah. Qadha yaqdi di sini artinya khalaqa. Wa qini syarra ma qadait artinya jagalah aku dari keburukan yang telah engkau ciptakan. Makhluk keburukan itu adalah makhluk dari Allah, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keyakinan dari kelompok Qadariyah, Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwa kebaikan Allah yang menciptakannya, kalau keburukan bukan Allah tapi setan yang menciptakannya atau manusia itu yang menciptakannya, bukan Allah. Ini bertentangan dengan doa kunut ini, wa qini syarra ma qadait. Jagalah aku dari kejahatan, dari keburukan yang telah engkau ciptakan ya Allah. Dalam surat Al-Falaq juga disebutkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan, kejahatan yang telah Dia ciptakan, yang telah Allah ciptakan. Berarti kebaikan, keburukan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Perbedaannya, kalau kebaikan Allah memerintahkannya, Allah meridhoinya, Allah mencintainya, itu kalau kebaikan. Kalau keburukan memang Allah yang menciptakannya, tetapi Allah tidak mencintainya, Allah tidak meridhoinya, Allah tidak memerintahkannya. Tetapi bahwa keduanya itu ciptaan Allah, makhluk Allah, Allah yang telah menciptakannya, maka itu sama, baik kebaikan maupun keburukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait. Seseorang yang sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemaksiatan, kemudian diberikan taufik oleh Allah dalam ketaatan, maka dia tidak akan hina, dia tidak akan terhina. Dia akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. Ini menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Rawahul khamsatu wa zada Tabarani wal Baihaqi wa la ya'izzu man 'adait. Seseorang yang sudah menjadi musuh Allah, maka dia tidak akan mulia. Wala ya'izzu, dia tidak akan mulia. Man 'adait, orang yang engkau jadikan dia sebagai musuh, orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan menjadi mulia. Kapanpun mereka akan hina indallah. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan sholawat. Wassallallahu yang terakhir. Wassallallahu ala nabiyyi atau wassallallahu ala nabiyyi. Itu riwayatnya seperti itu. Kalau kita biasanya ditambahi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kalau wasalla maka wasallam, kalau wasalli wasallim. Karena sebagian orang ada yang di depannya wasalla, di belakangnya wasallim. Wasallallahu ala nabiyyi wasallim. Enggak pas. Kalau wasalla wasallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau wasalli, misalnya wasalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau wasalla memakai fi'il madhi, kalau wasalli memakai fi'il amr. Nah, itu disamakan wasallama wasallim. Kemudian dalam berdoa kunut ini, kalau dia imam ya dibaca keras. Di waktu jahar maka dibaca keras. Sebenarnya nggak ada ketentuan untuk ada yang dibaca keras dan dibaca lirih. Nah, meskipun kita pada umumnya kan dibaca, ada setelah waqini syarra ma qadait. Setelah itu baru fa innaka taqdi wa la yuqda, dibaca lirih. Kemudian sholawat dibaca keras lagi.
Itu kebiasaan yang berlaku di Indonesia itu seperti itu. Tetapi sebenarnya nggak ada ketentuan yang keras dan lirih. Itu hanya untuk membedakan antara yang doa dan yang bukan doa. Nah, jadi di sini kan di awal itu doa, Allahumma hdini fi man hadait. Maksudnya orang Indonesia ini kan kadang sulit membedakan antara doa dengan yang nggak doa. Nggak doa pun tetap amin, amin. Padahal nggak berdoa tetap diamini. Karena itulah maka mungkin itu karena kebijaksanaan dari imam. Ini enggak doa kok amin amin misalnya. Fa innaka ketika sudah mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man adait, kan bukan doa itu. Itu bukan doa. Tetapi kalau kita baca keras, makmumnya tetap amin amin, padahal itu bukan doa. Karena itulah maka biasanya di Indonesia kemudian dibedakan antara yang doa dan yang sana, istilahnya sana, pujian kepada Allah. Itu yang ketika doa keras sehingga makmumnya mengatakan amin, amin. Ketika sana kemudian lirih bacanya. Ketika sholawat dikeraskan lagi agar diamini lagi. Ini hanya kebijakan dari imam itu, mengingat banyak di antara kita yang tidak mengerti antara doa dan yang tidak karena berbahasa Arab. Tetapi sebenarnya nggak ada khusus. Kalau kita baca keras terus, memang seperti itu kalau dalam jahar. Jadi tetap kita baca dengan suara keras karena memang sholat subuh dibaca jahar. Jadi kalau langsung dengan misalnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, misalnya dengan yang pertama dibaca sangat keras, wa qini syarra ma qadait, kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, misalnya dengan suara lebih lirih tetapi masih keras untuk membedakan depan dan belakang. Nah, yang kita maksud di sini apa? Sebenarnya nggak ada ketentuan harus setelah doa itu kemudian harus lirih. Itu nggak ada ketentuan seperti itu. Tetapi bisa dibaca keras sebagaimana dalam doanya. Dan kalau orang Timur Tengah dibaca keras sampai akhir dibaca keras, bukan hanya tidak ada berhenti kemudian dibaca lirih imamnya, nggak ada seperti itu. Terkadang di Indonesia itu ada hal-hal yang unik yang itu menunjukkan kearifan lokal dari umat Islam di Indonesia. Nah, selama itu tidak bertentangan dengan syarak, tidak bertentangan dengan agama, ya tidak masalah. Tetapi jika bertentangan dengan agama, tentu tidak boleh. Ini kan hanya dalam hal tata cara membaca. Walil Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna ngulang sapa Rasulullah ing kita doaan ing doa nad'u kang donga sapa kita bihi kelawan doa fil kunuti ing dalam kunut min salati subhi saking salat subuh wa fi sanadi dha'fun. Nah, ini dalam riwayat Baihaqi malah dikatakan Nabi mengajarkan kita doa yang dibaca dalam kunut subuh. Berarti doa kunut subuh itu ada. Kalau nggak ada, kenapa Nabi mengajarkan kita untuk mengajari doanya kunut subuh? Nah, meskipun dikatakan di sini dalam sanadnya ada kedhaifan, namun ini kan di riwayat ada riwayat yang lain yang tadi sudah kita baca juga, yang riwayat itu memperkuat riwayat ini bahwa ada kunut subuh itu ada. Jadi hadis yang dhaif itu bisa naik peringkat menjadi hasan apabila didukung oleh hadis atau riwayat-riwayat yang lain. Demikian juga hadis hasan itu bisa naik tingkat menjadi sahih li ghairihi
apabila didukung oleh hadis yang lain, oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Begitu dalam mustalahul hadis. Kemudian setelah kunut yang perlu diperhatikan itu kita tidak mengusap wajah. Tidak mengusap wajah seperti habis doa pada umumnya. Kalau kita di luar sholat habis doa kemudian kita usap wajah. Tapi kalau dalam kunut itu tidak diusap wajahnya, tetapi langsung kita turun untuk sujud. Karena masih kita sering melihat terkadang ada yang kemudian masih mengusap wajahnya. Tidak, tetapi langsung turun untuk sujud. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum idza sajada tatkalane sujud sapa ahadukum salah siji sira kabeh fala yabruku mongko aja lungguh sapa ahadukum kama yabruku kaya oleh lungguh sapa al-ba'iru apa al-ba'iru unta wal yadha lan becik nyeleh sapa ahadukum yadaihi ing tangan lorone ahadukum qabla rukbataihi ing dalam sadurunge dengkul lorone ahadukum akhrajahu salasah wa huwa aqwa lan utawi riwayat iki min hadits Wa'il iku aqwa luweh kuat min hadits Wa'il raaitu Rasulullah idza sajada tatkalane sujud sapa Rasulullah wa doa nyeleh sapa Rasulullah rukbataihi ing dengkul lorone Rasul qabla yadaihi ing dalam sadurunge asta lorone Kanjeng Nabi. Akhrajahul arba'atu fa inna lil awwali syahidan min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mauqufan. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita berpindah tema yaitu tentang masalah sujud. Bagaimana tata cara sujud, turun untuk sujudnya itu seperti apa? Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian itu sujud, maka janganlah dia duduk seperti duduknya unta. Bagaimana duduknya unta itu? Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Ini yang enggak seperti unta, yaitu hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi kalau kita melihat orang sujud itu kan ada dua versi yang kita lihat. Ketika turun, kita dari berdiri i'tidal, ada orang yang turun kemudian tangannya dulu diletakkan di tanah, baru lututnya kemudian sujud. Ada yang lututnya dulu, baru tangannya diletakkan di tanah. Ada yang seperti itu. Nah, coba diperhatikan. Ini yang pas itu yang mana? Nah, yang pas itu yang mana? Tangannya dulu atau lututnya dulu? Ketika turun itu, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, maksudnya dua-duanya sah. Kalau kita turun kemudian kakinya dulu, lututnya dulu diletakkan baru tangannya, atau kita tangannya dulu baru lututnya, itu dua-duanya sah. Tetapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu yang enggak seperti unta. Kalau unta duduknya itu lututnya dulu baru tangannya. Meskipun unta nggak punya tangan, tapi kaki depan ya. Itu kakinya dulu, lutut, kemudian baru kaki bagian depan tangannya. Itu unta. Nah kita itu hendaknya tangannya dulu, baru kemudian lututnya dalam sujud ya, dalam sujud. Wal yadha yadaihi, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Itu yang lebih utama, yang lebih utama. Disebutkan di situ
fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan kayak unta. Kalau ketika unta itu duduk, yabruku itu artinya duduk, barokah yabruku. Atau kalau binatang ya apa istilahnya, jerum apa untuk duduk itu yabruku. Karena itu ada istilah yang salah kaprah di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya orang Indonesia tetapi orang Timur Tengah itu menggunakan istilah bahasa Arab yang tidak tepat. Diberkahi. Diberkahi itu bahasa Arabnya adalah barokah yubariku fahuwa mubarikun wadzaka mubarakun. Memakai wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, baraka yubariku mubarakatan, fahuwa mubarikun, fahuwa mufa'ilun wadzaka mufa'alun, fahuwa mubarikun wadzaka mubarakun. Maka kita mengatakan anta mubarakun, anti mubarakatun. Dalam bahasa Arab kamu diberkahi. Tetapi umum di Indonesia juga di Timur Tengah yang menggunakan diberkahi itu dengan istilah mabruk. Bahkan ada lagunya. Gimana itu lagunya? Saya nggak pinter mas. Alfu mabruk, pokoknya ada 1000 kali ada mabruk, anta mabruk, anta mabruk. Orang menyebut mabruk itu bukan orang Indonesia saja, orang Yaman, orang banyak yang menggunakan istilah mabruk. Tetapi kalau itu dilihat ke kaidah dalam bahasa Arab itu enggak pas. Kalau mabruk itu adalah isim maf'ul dari barokah yabruku yang artinya duduk. Berarti kalau anta mabruk, kamu itu diduduki. Itu artinya. Tapi sudah umum, ini masalahnya salahnya salah kaprah. Salahnya kaprah. Tapi kalau kita yang sudah belajar, ya jangan pakai itulah. Kita mengatakan kalau ingin mengatakan pakai bahasa Arab, anta mabruk. Mabruk ya akhi misalnya, mabruk diberkahi. Bukan mengatakan bukan anta mubarak kalau kita, karena kita sudah belajar, kita tidak mengatakan mabruk, tetapi mubarak, anta mubarak. Kamu orang yang diberkahi oleh Allah. Bukan mengatakan anta mabruk. Mabruk itu dari sisi bahasa Arabnya fusha, bahasa Arab yang fusha itu tidak pas jika diucapkan begitu, karena itu dari kata isim maf'ul dari kata barokah yabruku. Di sini dikatakan fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Janganlah dia duduk seperti duduknya unta. Barokah yabruku fahuwa barikun wadzaka mabrukun. Mabruk. Sekali lagi yang pas kita mengatakan mubarak, anta mubarak, bukan anta mabruk. Karena ketika seseorang di Facebook misalnya atau di Instagram mencantumkan kegiatan yang bermanfaat, kemudian langsung disebut mabruk, mabruk, alfu mabruk dan sebagainya. Padahal semestinya kita katakan mubarak, bukan mabruk. Ini karena lewat kita kata-kata fala yabruku kama yabruku al-ba'ir. Nah, dalam riwayat yang lain itu dikatakan, tetapi ini lemah ya, lebih kuat yang tadi, itu sebaliknya. Ketika Nabi sujud itu meletakkan lututnya dulu baru kedua tangannya. Ini pendapat yang marjuhah. Yang rajih, yang unggul itu riwayat yang pertama tadi yang mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'iru. Kama yabruku al-ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi bacanya fala yabruk ya. Ini karena larangan fala yabruk kama yabrukul ba'iru
wal yadha sama dengan ini majzum dengan lamul amr wal yadha. Kalau di sini lamul amr, kalau tadi nahi fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Jadi untuk turun saja itu ada aturannya. Untuk turun kemudian sujud. Kalau kemarin tentang bagaimana sujudnya itu sudah dijelaskan. Sekarang turunnya ini lututnya dulu atau tangannya dulu. Yang benar, yang pas ya, yang pas adalah tangannya dulu diletakkan, baru kemudian lututnya, kedua lututnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahudi, kana ana sapa Rasulullah iku idza qa'ada tatkalane lungguh sapa Kanjeng Nabi litasyahudi kanggo tasyahud wadha'a mongko nyeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al yusra kang kiwa ala rukbataihi ing atase dengkule Kanjeng Nabi al yusra kang kiwa wal yumna lan nyeleh tangan tengene Kanjeng Nabi alal yumna ing atase dengkul tengene Kanjeng Nabi wa aqada salasan wa khamsina wa aqadalan bundeli salasan ing telu wa khamsina lan 50 wa asyara lan aweh isyarat bi isba'ihi sababah kelawan drijine Kanjeng Nabi as-sababah jari telunjuk. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu wa qabadalan genggam asabi'ahu ing pira-pira drijine Kanjeng Nabi kullaha ya sekabehane asabi wa asyara lan aweh isyarat billati kelawan driji tali kang ngiringi al ibhama ing jempol. Jadi ini meletakkan tangan ketika kita duduk untuk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Di mana diletakkan tangan ini? Di lutut. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Itu sudah jelas ya. Kalau dibalik begini nanti aneh ya. Jadi tangan kanan diletakkan di lutut kanan, tangan kiri diletakkan di lutut kiri. Di lutut, diletakkan di lutut, bukan di paha, tetapi di lutut. Lutut itu dengkul ya bahasa Jawanya. Diletakkan di lutut. Kemudian tangan kanannya itu membentuk 53. 53 itu begini. Jadi ini 3, ini 50, ini 5, angka 5. Jadi dikatakan salasan wa khamsin. Jadi kalau kita duduk, ini tangannya yang kanan untuk bersiap nanti untuk memberikan isyarat itu begini. Ini 5, ini 3. Ini untuk tangan kanannya. Kalau tangan kirinya dilepaskan di lutut, kemudian tangan kanannya itu dibeginikan 5, 3. 3 dilepas, kemudian ini angka 5. Bisa begini, bisa begini. Bisa yang ini 5-nya, bisa yang pakai jari telunjuk. Kemudian ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian memberikan isyarat dengan sababah. Sababah ini jari telunjuk. Nah ini disebut sababah atau musabbihah, jari musabbihah atau jari sababah dalam bahasa Arab. Kalau masalah tegak atau begini itu ada khilaf di antara para ulama, tetapi yang kita diajarkan seperti ini. Jadi dia tidak lurus atau tegak, tetapi agak condong begini. Ini ketika isyarat, memberikan isyarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asalnya apa? Asalnya 35 atau 53. Nah, 53. Kemudian 53 bisa ini
limanya bisa jempol dengan jari telunjuk atau dengan jari tengah. Nah, jari tengah. Kemudian baru ketika membaca syahadat setelah illah baru kemudian diisyaratkan, memberikan isyarat. Nah, isyaratnya begini. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak menunjukkan kalau Allah itu berada di atas seperti orang Wahabi. Kalau orang Wahabi kan begini. Jadi kita di sini mengarahnya ke bumi, bukan ke langit. Nah, tetapi mengarah ke bumi. Ini untuk tata cara meletakkan tangan ketika kita duduk untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jadi masing-masing di lutut. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri, kemudian yang kanan itu membentuk angka 53. Baru setelah membaca 2 kalimat syahadat, illa kemudian diisyaratkan, memberikan isyarat. Jari ini namanya sababah atau musabbihah. Nah, sababah karena dari kata sabba yasubbu artinya mencaci atau mencela. Karena jari ini sering dipakai orang untuk mencela. Kamu itu sering diginikan sehingga disebut jari sababah. Nah, kita lebih sering menggunakannya dengan istilah musabbihah. Nah, musabbihah kenapa? Karena digunakan untuk zikir. Nah, digunakan untuk bertasbih, untuk berzikir, sehingga disebut musabbihah. Kalau ini namanya ibham, jari ibham atau ibu jari atau jempol. Hadirin rahimakumullah, ini tentang tata cara meletakkan tangan. Berikutnya tentang tasyahud, insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.